Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 3 cara untuk mendapat uang dari media sosial tanpa modal. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan skip video ini kalau kalian pengen punya penghasilan cuma modal handphone dan kuota aja. Pokoknya cuma kayak di rumah doang gitu, kalian bisa mendapatkan uang dari media sosial. Cocok banget nih buat anak sekolahan atau juga mungkin mahasiswa atau ibu rumah tangga, mama ibu rumah tangga gitu kan. Atau kalian mungkin yang udah punya pekerjaan utama tapi pengen dapat penghasilan tambahan, bisa banget ikutin cara yang akan aku kasih kali ini. Seperti kita ketahui, media sosial banyak banget manfaatnya. Selain untuk kita berbagi momen atau berbagi sharing-sharing gitu kan tentang kehidupan kita, atau mungkin untuk berteman juga sama teman-teman online atau teman-teman kita, itu juga bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk kita nih yang lagi banyak waktu luang gitu kan di rumah, atau mungkin buat kalian yang udah punya pekerjaan tapi pengen dapat juga penghasilan tambahan lagi dari media sosial. Nah, kalau misalkan kalian kreatif, banyak banget loh ide-ide atau cara-cara untuk bisa mendapatkan uang dari media sosial tanpa harus mengeluarkan modal uang yang banyak, tanpa perlu investasi barang atau segala macam. Jadi daripada media sosialnya cuma di scroll doang, lebih baik ikutin tips yang aku kasih supaya bisa menghasilkan uang lagi. Tips yang pertama untuk bisa mendapatkan uang dari media sosial adalah dengan menjadi influencer atau content creator. Nah, ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat menjanjikan, apalagi kayak kaum milenial gitu kan, kayak melek banget sama media sosial. Pastinya sebagian besar itu punya dan pakai media sosial. Nah, lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, seperti bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari media sosial ini. Seperti yang aku lakukan, alhamdulillah aku udah menjadi content creator, baik di YouTube, terus juga di Instagram, dan juga aku baru merambah ke TikTok. Dan alhamdulillah ketiga media sosial ini bisa membantu aku untuk mendapatkan pendapatan. Kalau misalkan dari YouTube, seperti yang kita ketahui kan YouTube itu ada namanya AdSense. Jadi kita ngupload video, kita mencapai dulu nih persyaratan 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton, baru kita bisa monetisasi, yaitu video-video kita itu bisa mendapatkan iklan, yang mana nanti iklan-iklan yang tayang di video kita itu bisa membantu kita mendapatkan bayaran dari YouTube kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget kalau dari YouTube ini juga pendapatannya banyak banget. Aku udah pernah share juga sih kayak beberapa subscribers aku, berapa sih gaji YouTuber pemula. Kalian bisa cek juga nih biar kalian makin kepo gitu kan, pengen jadi content creator atau menjadi YouTuber, karena pendapatannya yang menjanjikan. Kemudian kalau Instagram itu aku biasanya mendapatkan pendapatan dari endorsement. Jadi nih kalau misalkan kalian udah punya platform besar kalian, contohnya kayak aku kan kayak bisa dibilang lebih besarnya itu media sosialnya di YouTube. Nah, dari YouTube itu biasanya orang-orang atau brand-brand itu melirik gitu kan orang-orang yang punya Instagram juga untuk endorse produknya mereka atau untuk review produk mereka. Alhamdulillah juga dari endorsement ini lumayan banget penghasilannya untuk bisa aku dapetin penghasilan tambahan gitu kan. Meskipun ada yang kadang bentuknya kirimin produk aja, atau mungkin ada yang sama red cardnya juga. Jadi ini tergantung brandnya sih, tawarannya ada yang berupa produk doang atau ada yang berupa dapat fee-nya juga. Tapi intinya kesepakatan antara kalian aja, apakah memang hanya kirim produk atau bisa mendapatkan uang. Dan Instagram ini juga gampang banget caranya untuk promosikan. Kalian bisa lewat Instagram Story atau bisa feed dari Instagram itu sendiri. Nah, untuk jadi konten kreator di TikTok ini bisa dibilang aku juga termasuk baru. Awalnya tuh aku bikin konten TikTok yang kayak cuma share-share ke tentang anak aku aja gitu kan. Tapi makin kesini karena kebetulan anak aku memasuki fase atau tahapan MPASI, jadi aku punya ide gitu kan, kenapa nggak TikTok aku ini khusus untuk kayak bikin resep-resep MPASI kan, kayak resep-resep masakan yang gampang untuk bayi gitu. Terus juga kayak tips-tips seputar MPASI atau tips-tips seputar bayi lah pokoknya. Dan alhamdulillah itu peminatnya juga cukup banyak. Followers TikTok aku juga meningkatnya juga cukup pesat gitu kan, cepet banget, karena mungkin banyak juga nih orang tua yang pengen cari informasi tentang resep-resep MPASI atau tips-tips seputar anaknya kayak gitu. Dan alhamdulillah dari TikTok ini aku juga bisa mendapatkan penghasilan, yaitu dari endorsement. Jadi kayak banyak banget nih produk-produk bayi gitu kan, produk makanan bayi atau mungkin produk apapun yang seputar dengan bayi itu menghubungi aku untuk produknya aku review, aku gunakan dan aku bikin videonya di TikTok. Nah, biasanya dari TikTok ini
juga kecantol tuh share juga tuh ke Instagram, jadi makin banyak lagi pendapatannya. Nah buat kalian yang mungkin sekarang udah join jadi YouTuber, lanjutin terus pokoknya, jangan sampai berhenti, jangan putus asa. Atau mungkin buat kalian yang masih memanfaatkan medsosnya cuma untuk scroll doang, untuk nge-stok doang, lebih baik kalian gunakan untuk hal yang bermanfaat. Coba kalian cari hobi kalian tuh apa, interest kalian tuh di bidang apa sih. Nah kalian bikin di platform YouTube, terus juga TikTok, juga Instagram. Pada awalnya aku juga jadi content creator itu sama sekali nggak kepikiran kayak bakal bisa menghasilkan uang, karena fokus aku adalah untuk share. Awalnya itu kan seputar YouTuber pemula, kayak cara-cara jadi YouTuber tuh kayak apa sih. Tapi alhamdulillah karena zaman semakin maju gitu kan, jadinya kecipratan juga nih dapat penghasilan dari YouTube, dari Instagram, dan juga dari TikTok. Nah buat kalian, semoga yang masih baru mau berjuang di media sosial ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Mungkin sebagian dari kalian kayak insecure gitu kan, aduh tapi followers aku, subscribers aku masih sedikit Kak Dina, apa mungkin dapat endorse atau mungkin dapat pendapatan tambahan. Tenang aja, sekarang itu banyak juga kok brand-brand yang mengendorse influencer atau content creator, itu tidak terlalu memperhatikan jumlah followers atau subscribers. Karena yang aku tahu ya, salah satu ada brand juga itu juga udah sering endorse aku, dia itu tidak harus mencari influencer atau content creator yang udah punya banyak followers atau subscribers. Bahkan dia tuh kayak lebih mengutamakan mencari followers itu yang masih sedikit, yang penting tuh produk mereka kayak dikenal banyak orang. Dan itu juga menjanjikan banget karena bisa kerjasama itu terus menerus gitu loh. Cara kedua untuk bisa mendapatkan uang dari media sosial adalah dengan join atau bergabung dalam affiliates. Nah, di sini yang aku ikutin itu adalah Shopee Affiliates. Mungkin kalian udah pernah denger atau sering lihat teman kalian promosiin tentang Shopee Affiliates. Jadi ini banyak banget yang nanya, Shopee Affiliates itu apa sih? Nah, jadi Shopee Affiliates itu adalah kalian tuh kayak bekerja sama Shopee untuk mempromosikan produk-produk yang dijual di Shopee. Tenang aja, di sini cuma modal promosi barang doang, tapi kalian nggak perlu yang namanya kayak ngejualin produk, itu enggak, cuma modal promosi di media sosial kalian. Pada awalnya aku ditawarkan langsung oleh Shopee melalui Instagram, jadi mereka nge-DM aku gitu kan, kayak nawarin aku untuk join di Shopee Affiliates Program. Nah akhirnya aku join dan aku daftar, alhamdulillah lolos, dan saat ini aku masih jadi partnernya Shopee Affiliates. Dan gimana sih cara kerjanya, gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang dari Shopee Affiliates ini? Gampang banget karena nggak perlu modal apapun. Jadi intinya tuh kayak kita promosiin aja nih namanya produknya Shopee gitu kan di Instagram kita, atau juga di TikTok atau di YouTube. Nah itu nanti link produk dari Shopee itu kita copy paste ke berbagai media sosial kita. Nah kalau misalkan ada orang yang ngeklik link itu atau nge-swipe up link itu kalau misalkan dia sampai check out, itu komisinya akan masuk ke kita. Jadi kayak sekian persen dari harga produk itu akan menjadi komisi kita karena kita udah mempromosikan produk Shopee. Jadi lumayan banget kan, cuma modal promosi doang, cuma modal nyuruh orang buat klik link untuk swipe up. Itu kalau misalnya dia check out produknya di Shopee, kita akan dapat komisi. Nah, aku mau share nih salah satu sahabat baik aku, yaitu Yoga Pratama Lotopo. Dia itu sudah banyak banget komisinya dari Shopee Affiliates. Aku kasih contoh untuk tahun 2020, dia udah mencapai 100 juta. Ini cuma modal promosi doang. Nah, kalau dia itu lebih aktifnya di TikTok. Jadi kalian mungkin sering banget ya lihat konten di TikTok yang kayak ngeduet gitu, misalkan kayak orang lagi ngelakuin apa gitu kan sambil kasih tahu produk tertentu. Nah si Yoga ini kayak mempromosikan kalau misalkan pengen beli produk ini, silakan klik link yang ada di bio TikToknya dia. Nah itu pada saat kalian membuka link yang Yoga kasih di linknya dia, di profilnya dia, di bio TikToknya dia, itu udah langsung ibaratnya link itu tuh nyangkut di handphone kalian. Kalau misalkan kalian check out Shopee dalam waktu 7 hari, itu komisinya akan masuk ke Yoga. Jadi jelas aja kalau misalkan dari Shopee Affiliates ini pendapatannya bisa banyak banget. Bahkan si Yoga itu udah bisa sampai 100 juta karena saking gampangnya untuk nyuruh orang ngeklik link aja dengan modal promosi. Cara promosinya juga gampang banget. Kalian bisa screenshot produk yang kalian tampilkan di halaman Shopee, terus kalian update di Instagram story kalian, terus kalian kasih link swipe up. Jadi kalau ada orang yang swipe up dan juga dia melakukan check out dalam 7 hari, itu komisinya akan masuk ke kalian. Atau mungkin kalian nih beli barang untuk diri kalian sendiri, terus kalian review aja gitu di Instagram kalian sambil kalian kasih linknya kalau misalnya pengen beli di mana kayak gitu. Jadi udah langsung otomatis kalau orang klik link yang check out itu akan masuk komisinya ke kalian.
Apalagi buat kalian yang pengguna baru yang baru join Shopee Affiliates, itu banyak banget bonusnya, terus komisinya juga gede banget. Nah kalau misalkan kalian penasaran aku pengen bahas lebih lanjut lagi tentang Shopee Affiliates ini, tulis di kolom komentar, nanti aku bakal bikinin gimana sih caranya daftar Shopee Affiliates ini, terus juga persyaratannya apa, plus penjelasan lebih detail itu kayak gimana. Nah, tapi untuk kalian bisa join menjadi Shopee Affiliates itu ada minimal atau jumlah followers maupun subscribers. Kalau untuk subscribers yaitu minimalnya adalah 8.000 subscribers YouTube, atau kalau Instagram itu adalah 10.000 followers, atau kalau misalnya TikTok itu adalah 5.000 followers. Nanti pada saat kalian mendaftarkan diri itu nanti bisa pilih salah satu media sosial apa yang mau kalian daftarkan menjadi Shopee Affiliates. Tips yang ketiga untuk mendapatkan uang dari media sosial yaitu dengan menjadi reseller atau dropshipper. Nah ini yang aku lakuin, cuma memang aku nggak terlalu aktif. Jadi buat kalian yang ngeh gitu kan, aku tuh di bio Instagram nulis kayak part of officialbl.co. Nah buat kalian yang belum tahu, jadi ada namanya cosmetics, yaitu adalah BL Cosmetics. Nah di sini aku menjadi resellernya dan aku tuh cuma modal promosi aja, cuma modal jualan tanpa harus stok barang. Nanti kalau misalkan pengiriman barang ada yang beli melalui aku, itu aku tinggal lapor aja ke admin distributor aku, nanti mereka yang akan melakukan pengiriman ke alamat pembelinya aku, dan itu aku akan dapat juga kayak komisi lah dari hasil penjualan itu. Dan banyak banget menurut aku sekarang toko-toko atau online shop yang ngebuka open reseller atau open dropshipper tanpa kalian harus stok barang. Yap, itu dia tadi adalah 3 cara untuk bisa mendapatkan uang dari media sosial. Nah, kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, dari ketiga cara yang aku lakukan itu, 2 yang terbesar menurut aku pendapatannya itu adalah dari content creator, yaitu dari YouTube, Instagram maupun dari TikTok, dan juga dari Shopee Affiliates. Karena kalau untuk dari dropshipper, aku sendiri masih belum terlalu fokus di sana. So, buat kalian yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan, cuma modal handphone dan kuota doang gitu kan, kayak rebahan doang aja, cuma modal promosi doang, itu kalian bisa melakukan tips-tips yang aku kasih. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like the video, subscribe dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!